Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana. Patepang di bertemu lagi dengan saya di tempat yang sama dengan orang yang sama juga. Karena kemarin kan sempat kepotong nih tentang pembicaraan atau pembahasan obrolan kita. Kalau kemarin saya mengupas tuntas tentang perjalanan spiritual gitu kan, istilah melakukan perjalanan dari kota ke kota gitu kan. Nah sekarang akan saya kupas tuntas lagi tentang hasil dari perjalanan kemarin gitu kan. Dan orangnya sama sih yang saya ajak ngobrol ini, masih Akang Nunu gitu kan. Kemarin kan kita baru sampai ke akhir dari perjalanan gitu kan, terus kembali lagi ke kota asal, ke Jakarta gitu kan. Nah sekarang saya pengen nanya nih, apa aja yang didapatkan dari perjalanan itu gitu kan. Terus Akang Nu sendiri kan biasanya itu mengobati orang. Nah dari sana kita akan tahu, saya juga akan tahu jalur apa yang Akang Nunu ambil dalam mengobati orang-orang yang meminta pertolongan kepada beliau. Oke, langsung aja lah kita nanya-nanya sambil ngobrol bersama Akang Nunu. Nah, Ya. kemarin kan kita sempat kepotong nih Kang videonya, bukan kepotong sih, sempat di-cut gitu kan biar ada bab keduanya nih Kang. Kemarin kan membicarakan tentang perjalanan Akang sendiri kan ya, gitu kan. Nah Kang, kemarin kan perjalanan kemarin itu Akang itu untuk mendapatkan apa nih Kang? Mendapatkan ilmu Selama perjalanan selama perjalanan apa yang didapat lah? yang didapat ya jelas ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan Kang. Pengetahuan di jalan ya, namanya ilmu di jalan ya apa aja. Yap. Dengan pengalaman kita ketemu dengan orang yang seperti ini, jalurnya dia kesukaan hobinya seperti ini. Nah, kita jadi ngalamin. Ya, gitu. benar. Tapi dengan catatan hal yang positif ya kan gitu. Pada intinya ilmu pengalaman. Ilmu pengalaman. Karena saya kan tujuannya ke situ untuk menolong atau membantu sesama gitu kan. Kalau istilah Sundanya nalang kana butuh, nulung kana susah gitu kan. Bener. Oh jadi Kang Nunu itu kemarin kan melakukan perjalanan itu intinya untuk mendapatkan ilmu ya Kang ya, gitu kan, dan pengalaman gitu kan. Nih Kang, sekarang kan saya lihat nih banyak yang datang ke Kang Nunu nih, gitu kan, banyak yang meminta pertolongan nih Kang. Nah bisa dijelaskan nggak Kang, walaupun ini kan identik dengan rahasia ya Kang ya, gitu kan. Mungkin Kang Nunu juga kalau berkenan ya silakan istilahnya jeberin gitu kan. Kalau nggak dijawab juga pertanyaan saya ya nggak apa-apa, nggak dijawab karena kan ini bersangkutan dengan rahasia Kang Nunu gitu kan. Tapi saya berharap sih bisa, intinya bisa mengedukasi kepada kawan-kawan semua yang menonton video ini nih tentang masalah pengobatan gitu kan Kang ya. Karena kan jalur yang kita omongin sekarang itu tentang masalah pengobatan spiritual ya, istilah pengobatan mistis lah gitu kan, dunia praktisi gitu kan. Oke Kang, nih jalur apa sih yang setelah Akang dapatkan dalam perjalanan 3 tahun itu Untuk mengobati ada orang yang datang ya, ada orang yang datang, betul ya. Emang macam-macam sih, macamnya apa, macam-macam segi penyakitnya itu. Biasa keluhan yang datang itu ya karena dia pernah jahat sama orang, terus disantet sama orang itu. Dia misalkan pernah belajar ilmu yang gurunya nggak jelas. Jadi intinya ketaikan Kang, udah ketaikan atau gimana? Ada yang nggak kesampaian, terus lagi ya memang kebanyakan sih orang yang sirik dalam pekerjaan, persaingan bisnis, dagang gitu kan, dia kena sihir, santet dan sebagainya.
Dan setiap yang datang kalau ke rumah itu media saya, cara pengobatan dunia praktisi saya hanya dengan cukup dengan segelas air. Segelas air. Segelas air yang didoakan, dibacakan doa asma Allah, terus berzikir, airnya diminumkan, dimandikan, insya Allah. Berarti cara pengobatan Akang itu dengan cara syariat Islam ya Kang ya? Praktis ya, nggak Praktis. nggak ribet kalau saya nggak ribet, cukup dengan segelas air. Yang penting dia yakinnya jangan sama saya, yakin sama Allah yang punya sembuh, Allah yang punya hakikat. Kalau saya kan syariat pelantaranya saja. Hampura Kang, rada kepotong tadi. Nah, pengobatan Akang kan tadi itu pengobatan secara syariat ya Kang ya, gitu kan. Nah, saya akan menanyakan tentang pengobatan yang lain nih, yang pernah saya dengar atau pernah saya lihat juga. Pengobatan itu menggunakan media gitu, kayak sesajen, kayak bakar menyan atau pakai benda bekakak. Nah, pandangan Akang sendiri itu kayak gimana sih Kang kayak gitu? Biar ini yang lihat juga istilahnya tahu gitu kan tentang masalah yang kayak gini. Kan setiap orang pasti beda-beda kan ya, gitu kan. Nah, pendapat Akang ini tentang masalah itu. Kalau pandangan saya dalam setiap orang yang buka praktisi itu cara mengobatinya dengan misalkan dengan berbagai cara macam-macam. Ya. Pada intinya yang dilakukan orang tersebut, misalkan medianya pakai benda, keris, pusaka, atau misalkan menggunakan sesaji gitu kan. Kalau niat tujuannya dia itu baik untuk menyelamatkan, untuk menolong, silakan saja. Kalau saya no problem. Itu kan nafsi masing-masing ya Kang ya. Tapi kalau untuk jalurnya untuk menyakiti, nah itu baru nggak baik, nggak bagus itu. Itu yang begitu yang harus dipersempit. Nah, kita harus bisa mengurangi yang seperti itu tuh. Menetralisir gitulah ya. Meminimalisirkan. Ya, bukan netralisir gitu. Seperti itu kan. Memang banyak juga dia yang seperti itu juga menggunakan seperti sesaji itu ya, selama dia tujuannya baik, itu niatnya baik ya. Sah-sah saja gitu kan ya Kang. Saja. Harus benar. Tidak komersil gitu ya, silakan saja. Nah, kalau menurut Akang sendiri kan tadi kalau ini kan tadi bilang kalau tujuannya baik atau tidak menyakiti orang lain itu sah-sah saja nih. Nah, menyakiti orang lain itu seperti apa sih Kang gitu kan? Kayak gimana gitu kan? Biasanya yang Akang ketahui gitu kan, apakah itu istilahnya menyantet kah atau apakah kan saya nggak tahu. Salah satunya menyakiti itu kita membuat orang itu sengsara dengan menyuruh jin gitu kan, biar orang tuh hancur rumah tangganya, biar usahanya hancur, biar orang itu sakit, itu kan jelas menyakiti. Yang begitu ada basmi aja itu yang begitu. Nah Kang, caranya nih kan pasti kan orang pasti ada gitu kan yang kayak gitu disakiti sama orang gitu kan melalui perantara paranormal lah atau dukun gitu kan ya gitu kan. Nah, agar kita istilahnya itu bisa selamat gitu kan, bisa istilahnya mindset kita itu tidak berpikiran ke sana, takut akan hal-hal yang kayak gitu itu kayak gimana sih Kang menurut Akang? Satu, kalau dengan dunia kegaiban itu sugesti. Nah, kita hilangkan sugesti yang berprasangka sugesti ini, wah saya kena santet nih, dikit-dikit wah saya kena santet nih. Jadi sugesti suujon tuh hilangkan dulu. Nah, sugesti itu kalau terbayang kita takut, wah nanti kita disantet, kita takut, nah kendor dah tuh kita tuh. Keyakinan kita kendor, itu mudah kena sihir. Mudah Kang, kayak gitu. Langkahnya yang utama tuh
jangan tidur asar ke maghrib. Jangan tidur asar ke maghrib. Waktu asar ke maghrib. Ya. Oh, itu nggak boleh. Bisa dijelaskan kan? Satu contoh. Jangan tidur asar ke maghrib karena tidur asar ke maghrib itu awalan dan akhiran hari. Ya. Dari pagi mau akhir dan malam mau awal. Nah, itu pertama keluarnya makhluk-makhluk gaib-gaib, setan-setan, jin belek itu asar ke maghrib, mendekati ke parkiran, mengundang penyakit. Paling pantang nggak boleh. Paling pantang nggak boleh. Nggak boleh itu, mudah kena. Terus apa lagi Kang? Nah, perbanyak sholat malam. Perbanyak sholat malam. Jadikan hobi kalau bisa sholat malam itu. Hobi ya, gitu kan. Refleksinya ada. Mandi di atas jam 12 itu mandi obat dengan tujuannya sholat malam itu mandi obat. Insya Allah itu mandi obat. Rontok itu sih. Nah, dengan sholat malam, perbaiki sholatnya, banyak istighfar, banyak selawat, jangan tidur asar ke maghrib. Oke, berarti penangkalnya cukup itu aja kan? Atau ada lagi? Ada lagi. Kalau misalnya kita udah merasa memang ini kita kena, ada orang yang jahil gitu, kita nanya ke orang yang tahu tentang hal seperti itu, ini saya sakit apa nih, wah ini diguna-guna. Nah, itu tidur jangan di ranjang, tidurnya di bawah di lantai. Alasannya kenapa Kang? Karena santet itu melayangnya sekitar setingginya segini. Kalau kita tidurnya di ranjang, begitu dia lewat nabrak kena kita. Tapi kalau di bawah lolos. Itu melayang seperti segini santet itu. Entah dia berbentuk bola api. Kang, saya jadi merinding kan ngomongin kayak gitu. Jadi tidur itu kalau kita udah ngerasa nggak enak atau punya pemikiran atau sugesti ya Kang ya? Atau peka. Oh, intinya bagi yang peka mungkin ya Kang ya, gitu. Jadi jangan tidur seranjang, harusnya tidur itu di bawah gitu. Di lantai. Pakai tikar, karpet, bantal lah. Insya Allah agak kuat itu. Agak kuat. Tidak mudah kena. Oke Kang, berarti itu yang sebagai penangkal kayak santet ya, yang tadi disebutin nih Kang. Kita itu kan harus waspada ya Kang ya dengan hal-hal yang seperti kayak gitu, soalnya kan yang kayak gitu itu berbentuknya itu goib ya gitu kan. Nah kan tadi Akang bilang hilangkan sugesti, istilah pemikiran suzon tentang hal yang kayak gitu gitu. Nah gimana sih istilahnya, kan contoh nih kayak saya itu sugestinya itu kesana aja, dikit-dikit kesana, gimana sih Kang cara menghilangkannya gitu kan? Cara menghilangkan itu kan pikiran dan hati beda. Makanya banyaknya berpikir pakai hati dan berpikir pakai otak. Kalau yang di bagian kepala ini itu kebanyakan pemikiran, mindset, halusinasi diciptakan oleh jin di sini. Pengaruh jin diciptakan, jadi terciptalah sugesti. Itu jin pengaruhnya di kepala. Makanya berpikirlah di hati. Berpikir di hati. Kalau berpikir di hati, insya Allah kita nggak ada sugesti. Karena apa? Di hati mah baik gitu pikirannya. Ya, bener. Tapi kalau di sini kan beda. Nafsu. Nafsu. Nah, maka sugesti itu kan timbulnya cepat. Oke. Kang, selama pengobatan nih, ada nggak sih maksudnya itu pengobatan yang paling sulit yang Akang tangani? Yang paling sulit, alhamdulillah biasa, nggak terlalu sulit. Alhamdulillah ya, dengan izin Allah gitu kan, semua bisa terselesaikan dengan mudah. Nih Kang, kan biasanya Kang kalau habis ngobatin kan memerlukan atau mengeluarkan energi yang lebih nih Kang, untuk mengembalikan energi itu, maksudnya itu tenaga kita ada lagi itu akan sendiri dengan cara kayak gimana gitu kan? Melakukan latihan pernapasan tenaga dalam setiap hari. Dilatihnya kayak gimana Kang? Bisa kasih contoh kayak gitu? Seperti yoga, kita rileks, sila seperti ini di bagian paha ini ya, sila. Paha, tangannya dibuka, dan seperti ini, lakukan seperti ini. Boleh begini, boleh begini.
konsentrasi, tarik napas dari hidung pelan-pelan, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Rasakan udara itu yang masuk sejuk. Konsentrasi. 1, sehat buat jantung dan paru-paru. Yap. Tenaga dalam pun bertambah. Berarti itu untuk melatih tenaga dalam gitu agar pikiran kita rileks, menghilangkan hal-hal yang stres juga itu. Iya benar sih, benar Kang. Oke Kang, nih mungkin ada pesan-pesan nih untuk kawan-kawan. Biasa sesi-sesi akhir ada pesan-pesannya gitu kan, biar bisa kawan-kawan yang melihat atau menonton video ini istilahnya itu melakukan hal yang positif gitu Kang. Pesan-pesan dari obrolan sini cuman berpesan kalau menyangkut tentang mistis, tentang orang yang kena sihir, kena teluh, kena guna-guna gitu kan. Pada intinya itu orang itu sudah menyakiti. Bila orang itu sudah menyakiti akan mudah disakiti. Karena sesungguhnya jangankan kita disakiti orang lain, disakiti oleh tubuh diri kita sendiri pun kita nggak mampu melawannya. Satu contoh, kita jalan kaki kepaduk jempol kaki kita, sobek, nahan sakit nggak kita? Kadang-kadang nggak nahan, atau kita jatuh kaki patah. Nah itu udah disakiti oleh kaki kita sendiri. Kita nggak bisa menahannya, nggak bisa melawan itu, apalagi disakiti orang lain. Iya benar sih. Itu pada intinya. Jadi insya Allah hal yang seperti itu kita nggak kenal lah, insya Allah. Apalagi pada intinya kita selalu mendekatkan diri sama Allah. Bagaimana caranya? Pokoknya kita mendekatkan diri sama Allah. Sering silaturahmi dengan para kiai, bener, supaya dapat nasihat, pencerahan, dan selalu minta doa dari orang tua. Oke Kang, nuhun ya. Terima kasih udah ngobrol di istilahnya di channel saya ini, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan yang emang bisa bermanfaat untuk orang banyak dan khususnya untuk diri saya pribadi. Nih kawan-kawan, yang saya tangkap dari obrolan Kang Nunu itu tentang masalah ini, kita itu harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, karena mungkin tidak ada kekuatan yang menandingi kekuatan Allah. Jadi kembali lagi kepada Allah gitu kan, kita harus sering berzikir, baca istighfar ya Kang ya. Yang intinya kita itu jangan menyakiti hati orang lain, atau jangan menyakiti orang lain apalagi dengan lisan, karena menyakiti orang lain itu pasti kita tersakiti. Nah gitu, jadi bisa aja orang itu sakit dan akhirnya berbuat yang tidak-tidak ya Kang ya gitu kan. Jadi intinya buanglah mindset atau buang pikiran yang enggak tentang sugesti yang kayak gitu. Kita fokus dengan yang baik-baik lah, yang baik-baik gitu ya. Intinya kita selalu bersolawat, berzikir, dan beristighfar. Oke Kang, nuhunnya kita tutup obrolan malam ini. Semoga banyak manfaatnya. Amin. Menikmati pekerjaanmu seperti kamu menikmati secangkir kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. I'm awake, I got the sunrise in my face, empty space beside me in my bed. I get dressed in the same clothes as yesterday, and I'm upset 'cause every day's the same.